Penjahit kecil yang gagah berani. Pada suatu pagi di musim panas, seorang penjahit kecil sedang duduk di atas meja di dekat jendela. Ia sangat bersemangat dan menjahit dengan sekuat tenaga. Lalu datanglah seorang wanita petani di jalan sambil menangis, "Selai yang bagus, murah. Selai yang bagus, murah." Hal ini terdengar menyenangkan di telinga si penjahit. Ia menjulurkan kepalanya yang lembut keluar dari jendela dan memanggil, "Naiklah ke sini, wanita yang terhormat. Di sini Anda akan mendapatkan barang-barang Anda." Wanita itu menaiki 3 anak tangga ke arah penjahit dengan keranjangnya yang berat, dan penjahit itu menyuruh wanita itu membongkar semua pot untuknya. Dia memeriksa semuanya, mengangkatnya, mendekatkan hidungnya ke sana, dan dengan panjang lebar berkata, "Selai ini menurut saya bagus, jadi timbanglah 4 ons, wahai wanita yang baik, dan jika hanya 1/4 pon, itu tidak masalah." Wanita yang berharap mendapatkan penjualan yang bagus, memberikan apa yang diinginkannya, tetapi kemudian pergi dengan marah dan menggerutu. "Sekarang, Tuhan memberkati selai ini untuk saya gunakan," teriak penjahit kecil itu, "dan berikan saya kesehatan dan kekuatan." Jadi dia mengeluarkan roti itu dari lemari, memotong sepotong tepat di atas roti dan mengoleskan selai di atasnya. "Ini tidak akan terasa pahit," katanya, "tetapi saya akan menyelesaikan jaket ini sebelum saya menggigitnya." Dia meletakkan roti di dekatnya, menjahit, dan dengan penuh sukacita, membuat jahitan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Sementara itu, bau selai manis itu menyebar hingga ke dinding, tempat lalat-lalat hinggap dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga mereka tertarik dan hinggap beramai-ramai. "Hola! Siapa yang mengundang kalian?" kata si penjahit kecil, dan mengusir para tamu tak diundang itu. Akan tetapi, lalat-lalat itu, yang tidak mengerti bahasa Jerman, tidak mau diusir, melainkan kembali lagi dengan jumlah yang semakin banyak. Akhirnya penjahit kecil itu kehilangan kesabaran, dan mengambil sehelai kain dari lubang di bawah meja kerjanya, dan berkata, "Tunggu, dan saya akan memberikannya kepada kalian," lalu memukulkannya tanpa ampun ke arah lalat-lalat itu. Ketika ia menariknya dan menghitungnya, di hadapannya terbaring tidak kurang dari 7 orang, mati dengan kaki-kaki terentang. "Apakah engkau orang yang seperti itu?" katanya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi keberaniannya sendiri. "Seluruh kota akan mengetahui hal ini." Dan penjahit kecil itu bergegas memotong sebuah korset untuk dirinya sendiri, menjahitnya, dan menyulamnya dengan huruf-huruf besar, 7 dalam satu pukulan. "Apa, kota ini?" lanjutnya, "seluruh dunia akan mendengarnya," dan hatinya bergoyang-goyang kegirangan seperti ekor domba. Penjahit itu mengenakan ikat pinggangnya, dan memutuskan untuk pergi ke dunia, karena dia berpikir bahwa bengkelnya terlalu kecil untuk keberaniannya. Sebelum ia pergi, ia mencari-cari di dalam rumah untuk melihat apakah ada sesuatu yang dapat ia bawa. Namun, ia tidak menemukan apapun kecuali sebuah keju tua, dan ia memasukkannya ke dalam sakunya. Di depan pintu, ia melihat seekor burung yang tersangkut di semak-semak. Burung itu masuk ke dalam sakunya bersama dengan keju itu. Sekarang ia berjalan dengan berani, dan karena ia ringan dan gesit, ia tidak merasakan kelelahan. Jalan itu membawanya mendaki sebuah gunung, dan ketika ia sampai di puncak gunung, di sana duduklah seekor raksasa yang sangat kuat dan memandanginya dengan nyaman. Penjahit kecil itu dengan berani naik ke atas, berbicara kepadanya, dan berkata, "Selamat siang, kawan, jadi engkau duduk di sana sambil memandang dunia yang terbentang luas. Saya baru saja dalam perjalanan ke sana, dan ingin mencoba peruntungan saya. Apakah engkau mau ikut denganku?" Raksasa itu memandang dengan jijik ke arah penjahit itu, dan berkata, "Dasar kau! Kau makhluk yang menyedihkan." "Oh, benarkah?" jawab si penjahit kecil, lalu membuka kancing jasnya, dan menunjukkan ikat pinggangnya kepada raksasa itu, "Coba kau baca, orang macam apa aku ini." Raksasa itu membaca 7 sekaligus, dan mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dibunuh oleh si penjahit, dan mulai merasa sedikit hormat kepada si kecil. Namun demikian, ia ingin mencobanya terlebih dahulu, dan mengambil sebuah batu di tangannya dan meremasnya hingga air keluar dari batu itu. "Lakukanlah itu juga," kata raksasa itu, "jika engkau memiliki kekuatan." "Hanya itu saja," kata si penjahit, "itu adalah permainan anak-anak dengan kami," dan memasukkan tangannya ke dalam saku, mengeluarkan keju yang lembut, dan menekannya hingga cairannya keluar. "Fight," katanya, "itu sedikit lebih baik, bukan?"
Raksasa itu tidak tahu harus berkata apa, dan tidak bisa mempercayai pria kecil itu. Kemudian raksasa itu mengambil sebuah batu dan melemparkannya tinggi-tinggi hingga mata si anak kecil tidak dapat mengikutinya. Sekarang, tungau kecil manusia, lakukanlah hal yang sama. Lemparan yang bagus, kata si penjahit, tetapi setelah semua batu itu turun ke bumi lagi, saya akan melemparkanmu satu batu yang tidak akan pernah kembali lagi, dan dia memasukkan tangannya ke dalam saku, mengeluarkan burung itu, dan melemparkannya ke udara. Burung itu, yang sangat senang dengan kebebasannya, bangkit, terbang dan tidak kembali lagi. Bagaimana hasil lemparan itu menyenangkanmu, kawan? Tanya si penjahit. Engkau pasti bisa melempar, kata raksasa itu, tapi sekarang kita lihat apakah engkau bisa membawa sesuatu dengan benar. Raksasa itu membawa si penjahit kecil ke sebatang pohon ek besar yang tergeletak di tanah, dan berkata, jika engkau cukup kuat, bantulah aku membawa pohon ini keluar dari hutan. Baiklah, jawab si kecil, angkatlah batang pohon itu di pundakmu, dan aku akan mengangkat dahan-dahan dan ranting-rantingnya, karena itu yang paling berat. Raksasa itu mengambil batang pohon di bahunya, tetapi si penjahit duduk di atas dahan, dan raksasa yang tidak dapat melihat sekelilingnya, harus mengangkut seluruh pohon, dan si penjahit kecil ke dalam tawar-menawar. Dia di belakang, sangat gembira dan bahagia, dan bersiul lagu, tiga penjahit berkuda dari gerbang, seolah-olah membawa pohon itu adalah permainan anak-anak. Raksasa itu, setelah menyeret beban beratnya sebagian, tidak bisa melangkah lebih jauh lagi, dan berteriak, dengarlah, saya harus membiarkan pohon itu tumbang. Penjahit itu melompat turun dengan gesit, memegang pohon itu dengan kedua lengannya seolah-olah dia telah memikulnya, dan berkata kepada raksasa itu, engkau adalah orang yang hebat, tetapi bahkan tidak dapat membawa pohon ini. Mereka berjalan bersama, dan ketika mereka melewati sebuah pohon ceri, raksasa itu memegang bagian atas pohon di mana buah yang paling matang tergantung, membengkokkannya ke bawah, memberikannya ke tangan penjahit itu, dan menyuruhnya untuk memakannya. Tetapi penjahit kecil itu terlalu lemah untuk memegang pohon itu, dan ketika raksasa melepaskannya, pohon itu melompat kembali, dan penjahit itu pun terhempas ke udara bersamanya. Ketika dia jatuh lagi tanpa cedera, raksasa itu berkata, apa ini? Apakah engkau tidak cukup kuat untuk memegang ranting yang lemah ini? Tidak ada kekurangan kekuatan, jawab si penjahit kecil. Apakah engkau pikir itu tidak ada artinya bagi seorang pria yang telah mengalahkan 7 orang dalam satu pukulan? Aku melompati pohon itu karena para pemburu menembak di bawah sana di dalam semak belukar. Lompatlah seperti yang saya lakukan, jika engkau bisa melakukannya. Raksasa itu berusaha, tetapi tidak bisa melompati pohon itu, dan tetap bergelantungan di dahan-dahannya, sehingga dalam hal ini si penjahit tetap di atas angin. Raksasa itu berkata, jika engkau memang pemberani, ikutlah bersamaku ke dalam gua dan bermalamlah bersama kami. Penjahit kecil itu bersedia dan mengikutinya. Ketika mereka masuk ke dalam gua, raksasa-raksasa lain sedang duduk di dekat perapian, dan masing-masing memegang seekor domba panggang di tangannya dan sedang memakannya. Penjahit kecil itu melihat sekelilingnya dan berpikir, di sini jauh lebih luas daripada di bengkel saya. Raksasa itu menunjukkan kepadanya sebuah tempat tidur, dan berkata bahwa ia harus berbaring di sana dan tidur. Namun, ranjang itu terlalu besar untuk penjahit kecil itu, dia tidak berbaring di atasnya, tetapi merayap ke sebuah sudut. Ketika tengah malam, dan raksasa mengira si penjahit kecil sedang tidur nyenyak, dia bangun, mengambil sebatang besi besar, memotong tempat tidur dengan satu pukulan, dan mengira dia telah memberikan pukulan terakhirnya kepada belalang. Saat fajar menyingsing, para raksasa pergi ke hutan, dan melupakan si penjahit kecil, ketika tiba-tiba ia berjalan menghampiri mereka dengan riang dan berani. Para raksasa itu ketakutan, mereka takut dia akan membunuh mereka semua, dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Penjahit kecil itu terus berjalan, selalu mengikuti hidungnya yang mancung. Setelah berjalan cukup lama, ia tiba di halaman istana kerajaan, dan karena merasa lelah, ia berbaring di atas rumput dan tertidur. Ketika ia berbaring di sana, orang-orang datang dan memeriksanya dari segala sisi, dan membaca di ikat pinggangnya, 7 dalam satu pukulan. Ah, kata mereka, apa yang dilakukan oleh pejuang besar ini di tengah-tengah kedamaian? Dia pasti seorang raja yang perkasa. Mereka pergi dan memberitahukannya kepada raja, dan memberikan pendapat mereka bahwa jika perang pecah, ia adalah seorang yang berbobot dan berguna yang tidak boleh dibiarkan pergi.
Saran tersebut menyenangkan hati raja, dan ia mengutus salah satu punggawanya untuk menemui penjahit kecil itu untuk menawarkannya dinas militer ketika ia bangun. Duta itu tetap berdiri di samping orang yang sedang tidur, menunggu sampai dia meregangkan anggota badannya dan membuka matanya, dan kemudian menyampaikan tawaran ini kepadanya. Untuk alasan inilah saya datang ke sini, jawab si penjahit, saya siap untuk masuk ke dalam pelayanan raja. Oleh karena itu, ia diterima dengan hormat, dan diberikan tempat tinggal yang terpisah. Akan tetapi, para prajurit tidak menyukai penjahit kecil itu, dan berharap dia pergi sejauh 1000 mil. Apa yang akan terjadi dengan semua ini, kata mereka di antara mereka sendiri. Jika kita bertengkar dengannya, dan dia menyerang, 7 dari kita akan jatuh pada setiap pukulannya, tidak ada seorang pun dari kita yang dapat bertahan melawannya. Oleh karena itu, mereka mengambil keputusan, menghadap raja dan memohon agar mereka diberhentikan. Kami tidak siap, kata mereka, untuk tinggal bersama seorang pria yang membunuh 7 orang dalam satu serangan. Sang raja menyesal karena demi 1 orang ia harus kehilangan semua pelayannya yang setia, berharap ia tidak pernah melihat si penjahit, dan dengan sukarela menyingkirkannya lagi. Tetapi ia tidak berani memecatnya, karena ia takut kalau ia akan membunuhnya dan seluruh rakyatnya, lalu mendudukan dirinya sendiri di atas tahta kerajaan. Ia memikirkan hal itu untuk waktu yang lama, dan akhirnya menemukan nasihat yang baik. Dia mengutus penjahit kecil itu dan memberitahukan bahwa karena dia adalah seorang pejuang yang hebat, dia memiliki satu permintaan yang harus diajukan kepadanya. Di sebuah hutan di negerinya tinggal 2 raksasa, yang menyebabkan kerusakan besar dengan merampok, membunuh, merusak, dan membakar, dan tidak ada seorang pun yang dapat mendekati mereka tanpa membahayakan dirinya sendiri. Jika penjahit itu menaklukkan dan membunuh kedua raksasa itu, ia akan memberikan putrinya yang tunggal untuk dijadikan istri, dan separuh dari kerajaannya sebagai mahar, dan 100 penunggang kuda harus pergi bersamanya untuk membantunya. Itu pasti akan menjadi hal yang bagus untuk orang seperti saya, pikir penjahit kecil itu. Seseorang tidak ditawari seorang putri yang cantik dan setengah kerajaan setiap hari dalam hidupnya. Oh, ya, jawabnya, saya akan segera menaklukkan para raksasa, dan tidak memerlukan bantuan 100 penunggang kuda untuk melakukannya, siapa yang dapat memukul 7 dengan 1 pukulan, tidak perlu takut pada 2 orang. Penjahit kecil itu pun berangkat, dan 100 penunggang kuda itu mengikutinya. Ketika ia sampai di pinggiran hutan, ia berkata kepada para pengikutnya, tunggulah di sini, saya sendiri yang akan segera menghabisi para raksasa itu. Kemudian ia masuk ke dalam hutan dan melihat ke kanan dan ke kiri. Setelah beberapa saat ia melihat kedua raksasa itu. Mereka berbaring tidur di bawah pohon dan mendengkur sehingga dahan-dahannya melambai-lambai. Penjahit kecil itu tidak tinggal diam, ia mengumpulkan 2 kantung batu, dan dengan batu-batu itu ia memanjat pohon. Ketika ia sudah setengah jalan, ia menyelinap turun melalui dahan, hingga ia duduk tepat di atas para raksasa yang sedang tertidur, dan kemudian membiarkan satu demi satu batu jatuh ke dada salah satu raksasa. Untuk waktu yang lama raksasa itu tidak merasakan apa-apa, tetapi akhirnya dia terbangun, mendorong rekannya, dan berkata, "Mengapa engkau mengetuk saya?" "Engkau pasti sedang bermimpi," kata raksasa yang satunya, "aku tidak mengetukmu." Mereka berbaring untuk tidur lagi, dan kemudian penjahit itu melemparkan batu ke atas kepala penjahit yang kedua. "Apa maksudnya ini?" teriak yang satunya lagi. "Mengapa engkau melempari aku?" "Aku tidak melemparmu," jawab si penjahit pertama sambil menggeram. Mereka berdebat sebentar, tetapi karena mereka lelah, mereka membiarkan masalah ini berlalu, dan mata mereka terpejam kembali. Penjahit kecil memulai permainannya lagi, mengambil batu yang paling besar, dan melemparkannya sekuat tenaga ke dada raksasa pertama. "Sayang sekali," teriak dia, dan melompat seperti orang gila, dan mendorong rekannya ke pohon hingga berguncang. Raksasa yang satu lagi membalasnya dengan koin yang sama, dan mereka menjadi sangat marah hingga mereka merobohkan pohon dan saling memukul satu sama lain begitu lama, hingga akhirnya mereka berdua jatuh mati di tanah pada saat yang bersamaan. Kemudian penjahit kecil itu melompat turun. "Beruntung sekali," katanya, "mereka tidak merobohkan pohon. Tempat saya duduk, atau saya harus melompat ke pohon yang lain seperti tupai, tetapi kami para penjahit memang gesit." Ia menghunus pedangnya dan menikam dada mereka masing-masing, dan kemudian pergi kepada para penunggang kuda itu dan berkata, "Pekerjaan telah selesai, saya telah memberikan pukulan terakhir kepada mereka berdua, tetapi ini adalah pekerjaan yang berat.
Mereka merobohkan pohon-pohon karena kesakitan, dan mempertahankan diri dengan itu, tetapi semua itu tidak ada gunanya ketika orang seperti saya datang, yang dapat membunuh 7 orang dalam satu pukulan. Tetapi apakah kamu tidak terluka? Tanya para penunggang kuda. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan hal itu, jawab penjahit itu, mereka tidak membengkokkan sehelai rambut pun dari tubuhku. Para penunggang kuda itu tidak percaya, dan pergi ke dalam hutan. Di sana mereka menemukan para raksasa itu berenang di dalam darah mereka, dan di sekeliling mereka, tergeletak pohon-pohon yang telah ditebang. Penjahit kecil itu menuntut hadiah yang dijanjikan kepada raja. Namun, raja menyesali janjinya, dan kembali berpikir bagaimana ia dapat menyingkirkan sang pahlawan. Sebelum engkau menerima putriku, dan separuh dari kerajaanku, kata raja kepadanya, engkau harus melakukan satu tindakan heroik lagi. Di hutan berkeliaran seekor unicorn yang sangat berbahaya, dan engkau harus menangkapnya terlebih dahulu. Aku takut satu unicorn masih kalah dengan 2 raksasa. 7 dalam satu pukulan, adalah jenis urusan saya. Dia membawa tali dan kapak, pergi ke hutan, dan sekali lagi menyuruh mereka yang diutus bersamanya untuk menunggu di luar. Dia tidak perlu menunggu lama. Unicorn itu segera menghampirinya, dan langsung menerjang si penjahit, seolah-olah akan meludahi tanduknya tanpa banyak basa-basi. Pelan-pelan, pelan-pelan, tidak bisa secepat itu, katanya, dan berdiri diam dan menunggu hingga hewan itu cukup dekat, lalu melompat dengan lincah ke balik pohon. Unicorn itu berlari ke arah pohon dengan segenap kekuatannya, dan menancapkan tanduknya dengan cepat ke batang pohon hingga tidak cukup kuat untuk menariknya lagi, dan dengan demikian burung itu pun tertangkap. Sekarang, saya telah mendapatkan burung itu, kata penjahit itu, dan keluar dari balik pohon dan memasang tali di lehernya, dan kemudian dengan kapaknya dia memotong tanduknya dari pohon itu, dan ketika semuanya sudah siap, dia menuntun hewan itu dan membawanya kepada raja. Raja masih tidak mau memberikan hadiah yang dijanjikan, dan mengajukan permintaan ketiga. Sebelum pernikahan, si penjahit harus menangkap seekor babi hutan yang membuat kekacauan di hutan, dan para pemburu harus memberikan bantuannya. Tentu saja, kata si penjahit, itu permainan anak-anak. Dia tidak membawa para pemburu ke hutan, dan mereka sangat senang karena dia tidak melakukannya, karena babi hutan telah beberapa kali menerima mereka dengan cara yang sedemikian rupa sehingga mereka tidak memiliki keinginan untuk menunggunya. Ketika babi hutan melihat penjahit itu, ia berlari ke arahnya dengan mulut berbusa dan taring yang tajam, dan hendak melemparkannya ke tanah, tetapi pahlawan yang aktif itu melompat ke sebuah kapel yang dekat, dan naik ke jendela dengan segera, dan dengan sekali lompat keluar lagi. Babi hutan itu berlari mengejarnya, tetapi penjahit itu berlari keluar dan menutup pintu di belakangnya, dan kemudian binatang buas yang mengamuk itu, yang terlalu berat dan canggung untuk melompat keluar dari jendela, tertangkap. Penjahit kecil itu memanggil para pemburu ke sana agar mereka dapat melihat tawanan itu dengan mata kepala sendiri. Namun, sang pahlawan pergi menemui raja, yang sekarang, suka atau tidak suka, harus menepati janjinya, dan memberikan putrinya dan setengah dari kerajaannya. Seandainya dia tahu bahwa yang berdiri di hadapannya bukanlah seorang pahlawan perang, melainkan seorang penjahit kecil, maka hal itu akan lebih menggetarkan hatinya. Pernikahan itu diselenggarakan dengan penuh kemegahan dan sukacita, dan dari seorang penjahit, seorang raja lahir. Setelah beberapa waktu, ratu muda mendengar suaminya berkata dalam mimpinya di malam hari, "Nak, buatkan aku doublet, dan tambal pantalonnya, atau aku akan mengetuk meteran di telingamu." Kemudian dia menemukan dalam keadaan hidup seperti apa tuan muda itu dilahirkan, dan keesokan paginya mengadukan kesalahannya kepada ayahnya, dan memohon agar dia membantunya untuk menyingkirkan suaminya, yang tidak lain adalah seorang penjahit. Raja menghiburnya dan berkata, "Biarkan pintu kamar tidurmu terbuka malam ini, dan hamba-hambaku akan berdiri di luar, dan ketika dia tertidur, masuklah, ikatlah dia, dan bawalah dia ke kapal yang akan membawanya ke dunia yang luas." Wanita itu puas dengan hal ini, tetapi pembawa senjata raja, yang telah mendengar semuanya, bersikap ramah kepada tuan muda itu, dan memberitahukan kepadanya seluruh rencana itu. "Saya akan mengacaukan urusan itu," kata penjahit kecil itu. Pada malam hari ia pergi tidur dengan istrinya seperti biasa, dan ketika istrinya mengira ia telah tertidur, ia bangun, membuka pintu, dan kemudian berbaring lagi. Penjahit kecil, yang hanya berpura-pura tidur, mulai berteriak dengan suara yang jelas, "Nak, buatkan aku doublet dan tambal pantalon,
Atau aku akan memukulkan meteran ke telingamu. Aku mengalahkan 7 orang dalam satu pukulan. Aku membunuh 2 raksasa, aku membawa 1 unicorn, dan menangkap seekor babi hutan, dan apakah aku harus takut pada mereka yang berdiri di luar ruangan? Ketika orang-orang itu mendengar si penjahit berkata demikian, mereka diliputi oleh rasa takut yang sangat besar, dan berlari seolah-olah pemburu liar itu ada di belakang mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang berani melawannya. Maka penjahit kecil itu menjadi raja dan tetap menjadi raja, sampai akhir hayatnya.